Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah wassallallahu wa rahmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di malam yang ke-18 insyaallah bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dan kesempatan bisa melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir nanti secara berjamaah. Ini merupakan sebuah maunah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan senantiasa kita harus terus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Karena janji Allah, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum la'adzabun. Jika kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun jika kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ingatlah bahwa adab Allah itu sangat pedih. Dan kedua kalinya salam senantiasa dihaturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa mengenal dinul Islam, karena beliaulah kita bisa mengenal suri tauladan yang terbaik dari manusia yang sempurna yang pernah hadir di muka bumi ini, dan karena beliaulah juga kita bisa bersaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, hari demi hari di bulan Ramadan ini telah kita lalui, dan tiada terasa mungkin pertengahan bulan sudah kita lewati, dan bisa jadi tinggal hitungan hari ke depan kita akan segera meninggalkan Ramadan. Kenapa Ramadan begitu istimewa bagi umat Islam? Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah banyak berikan kemuliaannya, dan Allah banyak turunkan rahmat dan hidayahnya. Serta di akhir penghujung Ramadan, Allah menawarkan sesuatu yang itu sangat didambakan bagi seluruh umat Islam, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat ketakwaan itu yang kita butuhkan, derajat keimanan, keislaman. Namun jika ketakwaan itu tidak bisa kita raih, maka rugilah kita selama ini ketika menghadapi Ramadan kemudian kita tidak bisa memperolehnya. Cara paling mudah dalam meraih ketakwaan itu sebenarnya hanya dua, yaitu pertama, mengamalkan semaksimal mungkin segala perintah yang telah Allah berikan, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah atau hadis. Dan yang kedua adalah meninggalkan semaksimal mungkin segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Walaupun terkesan sederhana, namun itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Karena setiap perintah ternyata tidak hanya mengandung kebaikan secara rohani, tapi juga mengandung ketenangan pada jiwa, dan wabil khusus juga menguatkan pada diri kita, yaitu fisik dan diri kita. Karena apa? Karena Allah lah yang mencipta kita, dan Allah lah yang maha mengetahui terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin tidak pernah tahu kenapa tubuh kita itu sebenarnya butuh untuk puasa.
Kita mungkin tidak pernah tahu kenapa diri kita ini senantiasa butuh hadirnya Ramadan yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijadikan sebuah rukun Islam. Kalau kita hafal ada 5 rukun Islam. Artinya ketika kita melewati satu rukun saja, maka sebenarnya keislaman kita itu sudah mulai diragukan. Satu hal yang pasti dan mudah mungkin kita sudah tahu, yaitu syarat menjadi seorang muslim yaitu bersyahadat. Rukun Islam yang pertama tidak bisa ditawar, tidak bisa dirukso, tidak bisa diberi pengganti yang lainnya. Namun di keempat rukun Islam yang lainnya Allah Maha Murah, Maha Rahmat jika kita renungi kembali. Yang kedua, rukun Islam terkait dengan pelaksanaan sholat. Sholat suatu yang wajib bagi seorang muslim. Namun Allah beri kemudahan. Jika engkau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk, dengan berbaring, dan bahkan cukup dengan isya saja. Namun ketika isyarat sudah tidak bisa, maka nantinya juga akan disolati oleh yang lain. Artinya tidak ada waktu lagi selain kita dalam sehari-hari, selain dalam menunggu waktu sholat demi sholat di jam-jam berikutnya dalam hari kita ke depan. Rukun Islam yang ketiga, ada yang menyatakan rukun Islam yang ketiga ini puasa atau zakat. Sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan urutannya. Namun kembali lagi Allah, misalnya ketika Allah turunkan perintah zakat, artinya Allah mengharapkan seluruh umat Islam ini menjadi muzaki. Artinya kita diharapkan untuk bisa lebih berjaya, lebih kuat, baik secara fisik, mental maupun ekonomi. Bagaimana ikhtiar kita, bagaimana tawakal kita harus sejalan dan beriring seirama dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Namun jika ikhtiar sudah kita maksimalkan, tawakal kita optimalkan, namun harta kita masih di bawah nisab, maka Allah beri rukhsah, beri kemudahan, maka kita tidak menjadi wajib zakat. Dan bahkan jika kita dalam kategori 8 asnaf yang telah Allah sebutkan, maka kita akan menjadi mustahik atau penerima zakat. Tentu kita sebagai umat Islam, kita ingin semaksimal mungkin bisa melaksanakan perintah-perintah di dalam rukun Islam ini, yang menjadi fondasi awal kita dalam meraih derajat ketakwaan. Mungkin di poin ini saya ingin sedikit lebih menekankan kenapa zakat itu penting dan kenapa kita selaku umat Islam harus benar-benar memperhatikan harta kita, bukan sekedar bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita membelanjakannya, namun juga kita perlu tahu seberapa rezeki yang Allah berikan kepada kita yang telah kita kumpulkan, baik yang kita timbul maupun kita mendapatkan. Karena insya Allah, dan saya yakin jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahman ini adalah orang-orang yang luar biasa, baik orang-orang yang dermawan dan senang berbagi. Kalau bahasa kekiniannya itu semangat filantropinya itu luar biasa. Dan ini harus dipertahankan. Namun ketika kita memberi dan itu tidak diniatkan sebagai zakat, maka itu akan masuk kategori infak atau sedekah. Yang dalam infak atau sedekah ini Allah lipat gandakan menjadi 70 bahkan 700 kali lipat. Karena satu kebaikan Allah tumbuhkan menjadi 7 cabang, dan dalam 7 cabang itu Allah tumbuhkan 100 buah kebaikan lagi, sehingga setiap kebaikan yang kita berikan, baik itu berupa uang, perbuatan maupun perilaku dan yang lainnya, itu akan menjadi 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan dengan lebih baik. Namun apakah, pertanyaannya adalah, apakah harta yang kita miliki saat ini itu sudah masuk nisab? Apakah harta yang kita miliki saat ini sudah wajib zakat? Maka sungguh melalaikan apabila kita banyak berinfak, bersedekah, kemudian melupakan wajib kita berzakat. Walaupun sebenarnya zakat itu bisa jadi sederhana dan bisa jadi sangat sedikit dari harta yang kita keluarkan. Contoh misalnya,
sebagian besar masyarakat di sini mungkin berprofesi sebagai petani. Dalam pertanian itu nisab dari zakat itu sekitar 5 wasak. Kalau di Indonesia kan dalam satuan kita itu biasanya kalau kilogram ya, ada yang mengatakan 653 kilogram. Namun ada yang pendapat lain yang menyatakan 700 kilogram, dan ada juga yang mengatakan 750 kilogram. Kadang kita membingungkan, namun kita tidak perlu bingung, kita pilih aja yang mana yang meyakinkan bagi kita. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu sebenarnya 60 sok dalam bahasa Arab. Lalu 60 sok itu berapa? Satu soknya itu ada 4 mud. Nah, 1 mud ini berapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Sehingga kalau 5 wasak itu ada 60 sok dan 1 sok itu ada 4 mud, maka 5 wasak itu sebenarnya 1200 mud. Pertanyaannya adalah berapa 1 mud itu sebenarnya di zaman Rasulullah yang Rasulullah ajarkan? 1 mud itu sebenarnya ketika 2 tangan kita satukan, ya, kemudian kita ambil beras atau gabah, nah ini 1 mud. Kalau kita ragu dengan hitungan kilogram tadi, ada yang mendapat 653, ada yang berapa 200 kilogram, ada yang mengatakan 750 kilogram. Ini dari berbagai sumber ya. Kalau 653 itu dari putusan tarjih dan Dewan Syariah Laisisme Jember yang saya Dewan Syariah Laisisme Pusat yang saya dapatkan itu 653 kilogram. Kemudian 700 kilogram ini dari websitenya Gontor yang saya tahu, dan 750 baru tadi malam saya dapatkan itu dari websitenya Majelis Tabligh. Tidak tahu ada perbedaan. Namun kalau kita memang ragu ya udah gunakan aja 1200 mud. Pakai tangan siapa ya? Pakai tangan kita sendiri. Ya 1, 2, 3 gitu kan. Sampai 1200 mud. Tapi kalau kita bingung dengan cara itu, ya sudah pakai cara yang paling aman yang mana? Ya yang nisabnya paling rendah. Sehingga kita mengantisipasi harta yang rezeki yang Allah berikan melalui zakat pertanian ini dengan takaran yang paling rendah. Jika panen kita melebihi dari perolehan itu, setelah tentu dipotong dengan biaya-biaya yang lain, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Jika pertanian kita menggunakan air irigasi, berapapun nilainya air irigasi itu, baik pakai saluran maupun pakai pompa, maka itu keluarkan 5%. Sedangkan apabila kita menggunakan tanda hujan, maka keluarkan 10%. Ini kita keluarkan ini. Karena apa? Karena ini kewajiban kita yang Allah titipkan. Ada hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang miskin. Kapan ini harus dikeluarkan? Saat kita panen. Jangan menunggu Ramadan. Karena saya yakin dan hampir yakin zakat yang kita keluarkan, yang kita tunda hingga menjelang Ramadan, kebaikannya tidak akan bertambah berkali lipat bagi kita. Karena apa? Zakat itu kewajiban bagi kita, bukan kebaikan kita. Seringkali kami menyampaikan, zakat itu adalah kewajiban, bukan kebaikan kita. Kalau kita mau berbuat baik, perbanyaklah infak dan sedekah. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta atau apa yang kamu cintai. Ya. Dalam ayat ini disampaikan yang kita cintai, yang kita sedekahkan. Sedangkan zakat itu ada titipan Allah kepada hambanya, para muzaki itu yang wajib zakat, agar ini dikeluarkan sehingga ada hubungan hablum minan nas yang baik di antar sesama. Dan semoga yang terkait dengan zakat pertanian ini, karena waktu untuk kesempatan kali ini terbatas, kita cukupi dulu demikian. Karena ada banyak bahasan-bahasan yang lain, ada zakat profesi, ada zakat perniagaan, ada zakat harta simpanan dan sebagainya, yang mungkin itu perlu kajian-kajian lebih lanjut di kesempatan-kesempatan yang lain. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan cukup dulu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Nasrun minallah wa barik billahi fi sabilillah wal balaghi wal yusrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.